Welcome to our channel. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih. Jumpa lagi dalam Riak Sabda edisi 24 Agustus 2025. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30. Mari kita refleksikan Injil hari ini. Yang pertama, orang bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Perikop sebelumnya menjelaskan bahwa pertobatan itu sangat penting supaya kita memperoleh keselamatan. Yesus berkata, "Tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Tuhan Yesus memberikan peringatan keras bahwa bencana yang menimpa orang lain bukanlah karena dosa mereka yang lebih besar, melainkan karena semua orang perlu bertobat dari dosa-dosanya untuk menghindari kebinasaan yang sama. Kebinasaan adalah momok yang menakutkan bagi orang Yahudi saat itu. Banyak nabi dan ajaran palsu yang berkembang dan menjual keselamatan dengan mudah tanpa iman akan Tuhan dan usaha jeripayah manusia. Yesus menjawab dengan mengalihkan isu dari kuantitas sedikit menjadi fokus pada kualitas manusia, yaitu usaha dan komitmen pribadi untuk mencapai keselamatan yang adalah anugerah Tuhan. Bagi kita Katolik, keselamatan adalah inisiatif Allah. Anugerah cuma-cuma dari Allah yang menghendaki tanggapan bebas dari kita manusia melalui kerjasama dalam perbuatan baik yang dimungkinkan oleh anugerah itu sendiri. Yang kedua, Yesus berkata dalam Injil, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak dapat." Berjuanglah adalah ajakan Tuhan Yesus untuk berkomitmen dengan seluruh akal budi, hati, jiwa, dan raga. Bukan setengah-setengah, bukan suam-suam hukum. Pintu yang sempit di sini maksudnya bukanlah literal pintu kayu atau batu yang sempit, tetapi sebuah metafor untuk sebuah awal mula perjalanan hidup yang tidak mudah dilalui, tetapi memungkinkan untuk dilalui dengan berusaha lebih dan dengan kesabaran. Banyak yang berusaha tetapi tidak dapat, bukanlah untuk mengendurkan motivasi beriman kita, tetapi untuk menyadarkan kita bahwa kita tidak dapat melalui pintu yang sempit itu tanpa bantuan Tuhan. Bagi kita, menjadi Katolik bukanlah demi identitas di KTP, lalu tidak pergi misa dan aktif di paroki yang kita sebut Katolik KTP. Kita bukan juga Katolik swalayan, di mana kita bebas memilih-milih ajaran yang kita suka dan yang setuju saja, lalu menyangkal ajaran gereja yang baik dan benar lagi. Menjadi Katolik adalah menjadi percaya akan 3 pilar iman kita: tradisi para rasul, kitab suci, dan kuasa mengajar gereja yang disebut magisterium. Menjadi Katolik adalah menjadi seorang pejuang yang pantang menyerah bila ada tantangan hidup atau kesukaran hidup, tetapi meminta bantuan Tuhan sembari berusaha yang terbaik untuk mengatasinya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita memiliki kebebasan, free will, untuk menanggapi anugerah keselamatan dari Tuhan atau tidak. Namun Tuhan tidak akan berhenti memberikan anugerah dan kasih yang tidak berkesudahan, hingga pada akhirnya kita menerima keselamatan, menjadi hidup dan berkembang dalam iman. Berjuanglah melawan keterikatan dosa hingga hidup akhir hayat kita dan melewati garis hidup. Tuhan memberkati.